jumpa lagi bersama saya Mawar Salem dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. Masih dalam topik viralisme dengan judul Impian Sang Pemimpi. Nah, hari ini kita juga sudah bersama Bapak Roni dan Bapak Doni yang akan menemani kita di dalam perbincangan kita hari ini, dan kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai tips agar menjadi viral itu seperti apa sih, dan kira-kira faktor penghambat untuk menjadi viral nih itu apa? Yang pertama, tentu dia harus tahu atau Anda harus tahu pemirsa apa yang mau diunggah, ya. Konten apa yang mau disampaikan. Seperti Mawar konsisten pada misalnya hal-hal yang berbau grooming, ya, rambut khususnya gitu kan. Ya udah, fokus aja pada satu itu dulu. Artinya begini, kan prosesnya kan harus sabar kan. Karena sabar bukan nama orang. Iya, kepala sekolah tetangga saya dulu namanya Pak Sabar ya. Oh, nah, kita harus tahu dulu. Jadi banyak yang masih bingung. Kenapa? Bingungnya ketika dia memulai konten, terus dia lihat orang lain, loh, kok itu bagus? Oh, ikut-ikutan. Benar. Okay. Terus dia baru mulai berapa konten, terus lihat yang lain lebih bagus, wah itu bagus, ikutan. Nggak konsisten. Iya. Ya kan? Nah, jadi yang pertama harus pastikan dulu mau bikin konten apa. Saran saya, ya apa yang dikuasai. Ya kan? Kayak saya nggak mungkin ngasih tips tentang cara praktis untuk diet. Nggak mungkin. Karena tidak terlihat ya, tidak tercermin. Jangankan terlihat, terpikir pun enggak. Tapi kalau saya bikin konten tentang bagaimana menikmati makanan, nah itu. Karena buat saya makanan semua enak. Nah, itu nggak cocok juga. Karena kalau saya disuruh tadi bikin konten soal bagaimana menurunkan berat badan dalam waktu 14 hari turun 10 kilo, ya, yang ada malah naik gitu kan. Atau yang kedua, bagaimana menjadi duta keluarga kecil, ya, dengan anak sedikit, ya pasti gagal. Anaknya banyak. Ya, karena anaknya banyak. Nah, jadi yang pertama itu. Terus yang kedua, butuh pemilihan media yang tepat. Ya, kayak tadi Bro Rodi cerita gitu kan. Kayak orang sudah seangkatan saya. Ya, angkatan saya kan di bawah angkatannya dia sedikit gitu kan. Nah, saya memilih fokus pada platform media tertentu saja. Kenapa? Aktivitas saya dengan Mawar tentu berbeda. Kalau Mawar bisa lebih aktif di media sosial menggunakan TikTok, itu sangat efektif dan cocok. Kalau saya mungkin karena aktivitasnya sudah dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang sudah rutin, misalnya mengurus pekerjaan, mengurus keluarga dan sebagainya, tentu waktunya agak terbatas untuk rajin membuat konten. Jadi saya fokus pada butiknya saja. Butiknya itu berarti kan pelanggan saya sudah pelanggan tetap. Artinya apa? Menggunakan Instagram. Instagram itu kan saya berkawan dengan orang. Nah, artinya kalau itu pelanggan saya, dia sudah tahu dia sudah pernah ke butik saya. Nah, itu yang saya maintain. Jadi dengan istilah apa yang saya miliki itu saya maintain dengan apa caranya? Konsistensi. Ya kan? Nah, itu pun juga ada pergeseran, Bro. Kalau dulu kan aktif mengupload, mengunggah sesuatu di feed-nya, di feed-nya Instagram. Kalau sekarang enggak, lebih ke story atau reels. Karena itu tadi berusaha mengadaptasikan diri dengan kalau orang menggunakan Instagram itu scroll-scrollnya kan di situ kan. Betul. Nah, tapi etalasenya yang di feed. Ya, etalasenya apa? Saya ingin membangun image dalam tanda petik bahwa saya ini orang yang misalnya di bidang apa, kemudian dekat dengan keluarga misalnya, ya kan. Jadi yang saya unggah itu sesuai dengan image atau goal yang saya inginkan. Ya, kuncinya yang terakhir apa? Sabar. Apa sih Pak Sabar itu ya? Iya. Berarti kalau Pak Sabar itu artinya dia sudah menang 1 poin. Sudah. Karena dia sabar. Iya. Nah, kalau misalnya dari saya sendiri secara pribadi, tanpa ditanya sama Mawar ya. Secara pribadi pendapat. Ya. Soalnya tadi dibilang sama Mawar menemani. Kita semua menemani di sini. Oh iya. Sahabat Eljon. Oke, nah jadi sahabat Eljon, kalau misalnya Anda ya pengen berkomunikasi yang baik menjadi seorang yang viral, maka kalau dari saya secara pribadi adalah bagaimana Anda tahu tentang tujuannya dulu, ya. Karena kalau misalnya kadang-kadang gini loh, kalau orang cuma sekedar viral ya, cuma berpikiran itu dulu, lama-lama ya dia cuma sekedar viral dan tidak viral-viral juga, akhirnya dia makin lama makin mundur gitu loh. Ya kan? Sedangkan kalau misalnya Anda tujuan untuk bisnis, maka Anda akan langsung menetapkan budget, betul nggak? Berapa lama dia akan mulai
dan berapa lama dia akan mengakhiri bila tidak sesuai dengan harapannya dia. Betul. Sama kalau waktu itu kan cerita dari Mawar, ada orang yang teman Mawar dari Cina datang ke Indonesia, dia tidak mempunyai namanya anggaran khususnya kan, karena dia tidak punya anggaran, pas di tengah jalan habis napas, ya kan? Ketika habis napas udah nggak bisa jalan lagi dan akhirnya mungkin dipikirnya kesini tuh murah gitu. Ternyata ya sering jalan-jalan juga mahal mahal. Dan ternyata dia makannya lebih banyak. Nah akhirnya makanya yang harus dipikirkan apa? Media sosial harus di-maintain. Nah ini yang berbeda, harus di-maintain. Namanya kalau di-maintain harus ada program-program, harus ada kegiatan, harus ada aktivitas, atau harus ada unggahan di sana. Maka pastikan sekali lagi ya, yang pertama adalah tujuannya itu buat apa. Yang kedua, cari baru platform yang sesuai dengan tujuannya. Karena kalau misalnya kita bercerita tentang misalkan pakai semua platform, biar kita cek. Karena setiap platform punya naturalnya, ya punya genetiknya dia harus ngapain. Kita nggak mungkin dong menggunakan sesuatu yang misalnya sesuatu yang bukan joget-joget ya, sesuatu yang misalkan ini tentang tujuan jangka panjang ya, sesuatu yang kelihatan bakal ini yang sesuatu expert banget. Kita gunakan langsung di TikTok, langsung kita copy paste ke sana, nggak bakal cocok gitu loh. Ya kan harus ada beberapa hal yang harus kita masukkan. Ini cocoknya di Instagram. Nah kalau misalnya Bro Doni ya, kadang-kadang orang masih pakai nggak Facebook? Ya, bukan cuma generasi lama yang pakai Facebook, generasi baru pun juga menggunakan Facebook. Ayo sahabat Eljon, Anda masih pakai nggak dengan Facebook ya? Karena buat ads itu bagus banget, ya kan? Buat ads karena kenapa? Orang-orang dulu ada yang masih males pindah. Betul. Masih males pindah, tapi mereka punya uang dan mereka punya teman yang masih ketinggalan di Facebook, ya kan? Jadi kita bilang banyak nggak generasi baby boomers yang sudah menggunakan TikTok? Mungkin banyak, tetapi masih lebih banyak lagi orang yang masih tinggal di sana. Makanya pasarnya juga pengaruh sih. Maksudnya begini loh, kalau dalam istilah marketing kan kita harus punya produk, price, placement, promotion kan. Nah ditambah lagi sekarang udah ada 7P gitu kan. Nah kalau yang tadi saya setuju banget, karena ada beberapa produk, misalnya saya punya produk nih Mawar. Saya tetap menggunakan media sosial seperti Facebook, karena untuk produk tertentu yang harganya itu untuk segmen orang yang sudah mapan, ya kan, dia tidak menggunakan TikTok, ya kan, Instagram juga sedikit, Tapi kalau sudah harganya lumayan dia masih setia di gitu. Facebook, ya kan. Nah itu kita pakai. Tapi ketika kita mau menyerang traffic secara masif, ya produk retail, ya kan, mungkin dengan harga yang terjangkau, tapi fokus pada kuantitasnya, nah itu tepat banget itu. Dengan media TikTok, Nah itu yang mungkin saya sampaikan, makanya balik lagi, ketika dia sudah tahu tujuannya, misalkan dia bilang tadi Bro Dodi bilang, ini dia mau ke retail nih, segmennya cari kuantiti, carilah di TikTok. Coba Anda lihat skincare, cocok ya? Cocok. Jadi kayak misalnya contoh dia, coba lihat di TikTok ya, kebanyakan kalau kita berselebaran di sana, orang-orang yang jualannya apa? Harga murah. Khusus hari ini, banding harga murah. Karena itu selalu yang didengung-dengungkan. Otomatis. Itu yang saya nggak pernah pakai Bro. Saya nggak pernah pakai harga murah, nggak pernah diskon, nggak pernah ada spesial. Makanya medsosnya beda. Nah, makanya kalau misalnya Anda sudah tahu, Anda sudah tahu tujuannya, gue mau jualan yang ini nih, maka gunakan platform yang sesuai, jangan memaksakan. Kalau misalkan gini, gue generasinya adalah generasi centennial, tetapi gua punya produk itu adalah orang-orang yang middle up, ya kan, yang mungkin masih adanya di Facebook. Ya hilangkan egomu, hilangkan idealismemu, ya gunakan sesuai dengan pasar. Kalau mau cuan ya. Iya kalau mau cuan, makanya balik lagi pemilihan platform kadang-kadang bukan karena generasi tapi karena tujuannya, kan. Yang ketiga baru komunikasinya, istilah kita memikirkan adalah kontennya. Kontennya apa? Ketika kita sudah tahu, mereka ada di sini, pasar ada di sini, maka konten apa yang sesuai di sana. Dan nggak berhenti di situ, makanya ada lagi yang keempat apa? Bagaimana maintain-nya? Kadang-kadang maintain itu kacang ya? Kacang maintain. Maintain. Tadi bilang platform juga kan, platform yang di atas. Platform itu batasan kredit sebenarnya. Orang bank soalnya. Nah, jadi yang keempat, perhatikan juga bagaimana cara Anda maintain-nya. Karena sosial media harus di-maintain. Karena orang banyak banget yang males. Yang kelima, Jakarta Pusat dong ya, maintain ya. Iya. Apa tuh ya? Maaf ya sahabat Eljon, menteng. Nggak pikir ya. Nah,
Yang kelima ya, kalau misalnya gini, namanya manusia nih, kita jujur-jujuran aja ya sahabat Eljon ya, punya batasan namanya orang kebosanan, ya kan? Jadi ketika Anda sudah bosan, maka pastikan Anda ada orang lain yang mengurusnya, bukan hanya memaintain. Bisa jadi awal-awal nih Bro Doni ya, yang ownernya akan turun tangan, dia yang ngisi konten, ya kan, dia yang nge-maintain sendiri. Akhirnya berikutnya apa? Yang maintain orang lain, yang edit-editnya orang lain. Betul. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Yang ngisi orang lain. Nah ini yang kelima, ya kan? Dia harus memikirkan adalah suksesinya biar terus ada. Karena yang namanya bisnis, nggak mungkin dong, gue cuma pengen bisnis 5 tahun doang. Nggak ada. Kalau bisa sampai 1 abad, 1 abad. Kalau bisa 10 abad, 10 abad. Saya tuh kayaknya udah hampir sampai ke batas itu. Jadi udah niat udah ada. Pengen bikin tips dulu rajin banget. Ya kan? Sampai udah bikin misalnya. Dulu ya dia bilangnya. Iya, dulu sebelum Covid itu rajin. Ya di Instagram karena kan belum ada TikTok yang aktif seperti sekarang kan. Nah, terus sekarang ini sudah sempat bikin konsep, bikin ide, bikin bumpernya dulu gitu kan. Tapi nggak mulai-mulai juga. Nggak ada waktu gitu. Bayangin kalau saya pakai TikTok, kan harus konsisten kan? Yang Instagram aja ini apa istilahnya kadang-kadang gitu kan, gimana TikTok gitu. Jadi nggak efektif. Jadi saya memilih media yang cocok dengan karakter, kemudian kepentingan, tujuan bisnis saya apa, dan saya lebih fokus pada memaintain customer yang sudah ada. Bener. Sama mungkin satu lagi strategi dari saya tuh, kebanyakan orang kan nyerah di awal. Jadi misalnya dia punya tujuan, oke, saya mau jadi harusnya nyerahnya bukan di awal, di akhir. Di akhir. Jangan ditiru teman-teman. Misalnya mereka udah punya tujuan, buat konten masak-masak tapi kok nggak naik-naik ya. Padahal sebenarnya mungkin cara penyampaiannya aja yang harus dirubah gitu. Bukan konten yang harus dirubah, tapi cara penyampaiannya harus agak. Padahal paling enak lo bikin konten masak-masak. Kalau nggak dilihat, orang nggak laku dimakan sendiri. Iya juga, bener. Nah mungkin itulah dia tadi beberapa strategi dan tips-tips dari ada Pak Doni, Pak Roni, dan juga mungkin dari saya gitu kan. Terima kasih para sahabat Eljon sudah menyaksikan kita, semoga bisa bermanfaat dan juga sampai jumpa di episode selanjutnya, tentunya hanya di L-Talk Empower Life Through Communication. Dadah. Halo sahabat Eljon, saya Suci Ananda, Putri Bumi Flora Fauna 2023. Bagaimana, sudah nonton kan videonya? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Thank you.